Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Fahria, NIM G141700032. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Perbandingan Regresi Poisson, Kuasi Poisson, dan Binomial Negatif dalam menganalisis kasus gizi buruk di Jawa Timur. Pada penelitian kali ini, saya dibimbing oleh Ibu Vika Silvianti MSI selaku pembimbing pertama saya, dan Bapak Dr. Kusman Sadik, SSI MSI, selaku pembimbing kedua saya. Pada pemaparan kali ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Pada bagian pendahuluan ini, akan dipaparkan mengenai latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan masih ada 17,7% balita yang mengalami masalah gizi di Indonesia. 3,9% diantaranya mengalami gizi buruk. Hal ini menandakan masalah gizi di Indonesia memang belum terselesaikan dengan tuntas. Di Pulau Jawa sendiri, kasus gizi buruk balita tertinggi tahun 2018 terjadi di Provinsi Jawa Timur. Sejalan dengan salah satu target SDGs Indonesia, yaitu terselesaikannya masalah gizi, maka program-program ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang ditujukan untuk menyelesaikan masalah gizi di Indonesia sangat diperlukan. Namun, agar program-program tersebut dapat dirumuskan secara tepat dan efektif, maka diperlukan terlebih dahulu analisis serta identifikasi mengenai persebaran dan faktor-faktor yang memang memengaruhi kasus gizi buruk balita di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Pada penelitian kali ini, data yang akan digunakan dalam analisis kasus gizi buruk balita di Jawa Timur adalah data jumlah balita bergizi buruk di Jawa Timur. Data tersebut merupakan data cacahan. Oleh karena itu, analisis yang akan dilakukan pada penelitian kali ini adalah analisis regresi Poisson. Analisis regresi Poisson memiliki asumsi, yaitu asumsi ekuidispersi yang harus terpenuhi. Asumsi ekuidispersi akan terpenuhi bila nilai rataan dari peubah responnya sama dengan ragamnya. Sementara itu, pada kenyataannya data-data yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu biasanya memiliki kondisi yang overdispersi, di mana nilai rataan dari peubah respon bernilai lebih kecil daripada ragamnya. Untuk menangani data dengan kondisi overdispersi seperti ini, dapat dilakukan analisis-analisis yang lain. Contohnya, seperti analisis regresi kuasi Poisson ataupun analisis regresi binomial negatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persebaran gizi buruk balita di Jawa Timur, lalu untuk mengidentifikasi model regresi terbaik dalam memodelkan kasus gizi buruk balita di Jawa Timur, dan untuk mengidentifikasi peubah-peubah yang berpengaruh terhadap kasus gizi buruk balita di Jawa Timur. Selanjutnya, pada bagian tinjauan pustaka akan dipaparkan mengenai apa itu gizi buruk dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Gizi buruk adalah suatu bentuk terparah yang disebabkan oleh kurang gizi menahun. Balita dikatakan berstatus gizi buruk bila berat badannya berada jauh di bawah standar yang telah ditetapkan berdasarkan umur. Gizi buruk dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas dari penyakit menular, serta dapat menunda perkembangan fisik dan kognitif balita. Faktor-faktor yang diduga memengaruhi gizi buruk diantara lain adalah sebagai berikut. Mulai dari makanan yang dikonsumsi, pelayanan kesehatan, pendidikan orang tua yang rendah, penyakit infeksi ataupun cacat bawaan, kemiskinan, dan lingkungan yang buruk. Pada penelitian kali ini, data yang akan digunakan bersumber dari BPS dan buku profil kesehatan Jawa Timur tahun 2018. Data terdiri dari 11 peubah, 10 peubah penjelas dan 1 peubah respon. Peubah respon yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah jumlah balita bergizi buruk di Jawa Timur. Tahapan-tahapan prosedur analisis dapat dilihat sebagai berikut. Dimulai dari eksplorasi peubah. Eksplorasi peubah dilakukan menggunakan box plot, di mana akan dilihat sebaran dari masing-masing peubah. Lalu, dilanjutkan dengan perhitungan nilai VIF dari masing-masing peubah. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terindikasi adanya multikolineritas, sehingga harus dilakukan seleksi peubah sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.
Selanjutnya, dilakukan pemodelan menggunakan regresi Poisson. Regresi Poisson merupakan model regresi yang biasa digunakan untuk menjelaskan hubungan antar peubah dengan peubah responnya berupa data cacahan. Model regresi Poisson dapat dituliskan sebagai berikut. Pada model regresi Poisson, fungsi penghubung yang digunakan adalah fungsi penghubung log. Sementara itu, asumsi yang harus dipenuhi pada regresi ini adalah kondisi equidispersi di mana nilai rataan dari peubah responnya harus bernilai sama besar dengan ragam peubah responnya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan asumsi equidispersi pada model regresi Poisson. Pemeriksaan asumsi equidispersi dapat dilakukan dengan melihat perbandingan dari nilai deviance model dengan derajat bebas model. Jika perbandingan nilai deviance dengan derajat bebas model lebih besar dari 1, maka terindikasi adanya overdispersi pada data. Overdispersi pada regresi Poisson ini dapat mengakibatkan underestimate pada galat baku, sehingga pada pengujian hipotesis, peubah yang seharusnya tidak signifikan malah terlihat dan terbukti signifikan. Dalam artian, pengujian hipotesisnya menjadi cenderung menolak H0. Pada penelitian kali ini, data yang digunakan diasumsikan memiliki kondisi overdispersi di mana asumsi equidispersi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, selanjutnya akan dilakukan pemodelan menggunakan regresi kuasi Poisson dan regresi binomial negatif. Pada model regresi kuasi Poisson, hubungan antara ragam dan rataan dari peubah respon diasumsikan memiliki hubungan yang linear, di mana ragam merupakan hasil perkalian dari parameter dispersi dengan nilai rataan peubah respon. Sementara itu, pendugaan parameter dalam regresi kuasi Poisson tidak dilakukan menggunakan maximum likelihood estimation atau MLE, melainkan dilakukan dengan quasi likelihood dengan pendekatan Poisson. Oleh karena itu, Boffeng dan Hoeff tahun 2007 menyebutnya regresi kuasi Poisson. Sementara itu, pada model regresi binomial negatif, hubungan rataan dan ragam dari peubah respon diasumsikan memiliki hubungan yang kuadratik. Untuk pendugaan parameternya, pada regresi binomial negatif dilakukan menggunakan metode maximum likelihood estimation atau MLE. Selanjutnya, setelah memodelkan data menggunakan regresi Poisson, kuasi Poisson, dan binomial negatif, akan dilakukan perbandingan model. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membandingkan model. Model regresi kuasi Poisson ini tidak memiliki bentuk sebaran. Oleh karena itu, nilai AIC ataupun BIC yang biasa kita gunakan untuk membandingkan beberapa model tidak lagi dapat digunakan. Boffeng dan Hoeff tahun 2007 membandingkan regresi kuasi Poisson dengan binomial negatif menggunakan plot antara rataan dan ragam dengan terlebih dahulu mengelompokkan rataannya menjadi beberapa kategori. Berikut plotnya. Hubungan rataan dan ragam dari regresi kuasi Poisson ditampilkan dengan garis putus-putus. Sementara itu, hubungan rataan dan ragam dari regresi binomial negatif ditampilkan menggunakan garis yang tidak terputus. Selain menggunakan plot antara rataan dan ragam, pada penelitian kali ini akan digunakan k-fold cross-validation untuk membandingkan ketiga model. Tahapan terakhir yaitu interpretasi hasil. Pada tahap ini akan diidentifikasi peubah-peubah apa saja yang memengaruhi kasus gizi buruk balita di Jawa Timur. Untuk menguji signifikansi parsial masing-masing peubah penjelas akan dilakukan uji Wald. Uji Wald memiliki hipotesis sebagai berikut, di mana H0-nya beta J sama dengan 0, artinya peubah ke J tidak memiliki pengaruh terhadap kasus gizi buruk balita di Jawa Timur. Sementara itu, H1-nya beta J tidak sama dengan 0, artinya peubah ke J memiliki pengaruh terhadap kasus gizi buruk balita di Jawa Timur. Rumus perhitungan dari statistik uji Wald adalah sebagai berikut. Sementara itu, uji Wald akan tolak H0 bila statistik uji Wald lebih besar dari sebaran chi-square pada derajat bebas alfa dan 1, atau ketika p-value-nya kurang dari taraf nyata yang digunakan. Pada penelitian kali ini, taraf nyata yang akan digunakan sebesar 5%. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang membantu saya menyusun rencana penelitian kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.